sedang mengikuti ibadah online dari GBI Kemah Kesaksian, saya Pendeta John Dede mengucapkan salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Amin. Oke, biar di rumah saja, tapi kita tetap bisa menikmati persekutuan kita. Katakan amin. Jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Haleluya. Oke, Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, pagi ini saya mau sharing bagi kita. Roh Kudus bikin hidup lebih hidup. Haleluya. Coba bilang orang di kiri kanan, di samping, di kiri kanan di rumahmu, Roh Kudus bikin hidup lebih hidup. Haleluya. Kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sekali lagi Kejadian pasal 2 ayat 7. Yang di rumah sudah buka Alkitab? Oke, kita baca sekali lagi sama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bikin hidup lebih hidup. Katakan amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika merenungkan ayat firman Tuhan ini, saudara yang kasih, kita garis bawahi kata-kata firman Tuhan ini. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, ada satu judul lagu yang sangat terkenal 5-6 tahun yang lalu mungkin, ya saudaraku. Ada bait yang tulisnya begini: aku tanpamu hanyalah butiran debu. Wow, mungkin saudara pernah dengar itu. Ini kata-kata Alkitab loh ya, saudara kasih. Aku tanpamu hanyalah butiran debu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, manusia diciptakan dari debu tanah. Renungan kita, mengapa harus debu tanah? Mengapa harus tanah? Kok bukan emas? Supaya kan manusia pun lebih mulia, lebih mantap, lebih berharga, lebih dahsyat, ya dong? Lalu kenapa tidak diciptakan dari batu marmer saja? Supaya manusia itu kelihatan kuat, perkasa, di tempat badai apapun tetap tenang. Tetapi kenapa manusia harus diciptakan dari tanah? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang pertama saudaraku yang kasih, tanah itu diciptakan. Tuhan menciptakan manusia dari tanah supaya manusia itu mudah dibentuk. Halo, katakan amin. Manusia itu mudah dibentuk. Jadi saudaraku yang kekasih, saudara ingat Yeremia berkata, seperti tanah liat di tangan apa? Penjunan. Seperti tanah liat di tangan penjunan, demikianlah hidup saya dan saudara. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan, kalau engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, percayalah engkau seperti tanah liat di tangan penjunan. Artinya engkau harus siap untuk dibentuk. Yang percaya katakan amin. Banyak orang tidak tahan akan proses pembentukan. Banyak orang akan cepat-cepat lari. Banyak orang ingin give up dan menyerah. Wah, ini terlalu sukar, ini terlalu sulit. Waktu mau lamar kerja, datang minta Pak Pendeta doa. Pak Pendeta doa, beta pula marah nih. Lalu Pak Pendeta tumpang tangan doa, terima kasih dalam nama Yesus. Satu tampak duduk di kantor tersebut, engkau terima dalam nama Yesus. Lalu pekerjaannya diterima, dia kerja. Baru 3 bulan, ketika ada proses di sana, haleluya, langsung datang bila Pak Pendeta doa ulang, mengkali beta salah. Jangan salah, itu proses. Sejak Anda bikin assessment, bikin komitmen, termasuk ketika Anda akan menikah. Halo, waktu mau menikah ada bunga di mana-mana, ada kamera di mana-mana. Wow, hadirin dan undangan dipersilakan berdiri. Raja dan ratu sehari kita tiba. Lalu mereka bikin janji di sana. Setelah janji mereka pikir, saudara yang kasih, wah, akan ada bunga. Setelah lepas itu selayar, buka top saddle, lakukan semua,
Jangan dipersatukan oleh apa, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menangis, pulangkan saja aku pada omaku. Malaikat sambut lagi, terlambat sudah kau datang padaku. Haleluya. Hidup ini adalah proses, katakan amin. Dimanapun Anda akan hadapi proses, termasuk di gereja Tuhan. Jangan pikir ini orang semua cinta Tuhan, hamba Tuhan semua luar biasa. Dong malaikat semua. Siapa bilang? Kalau hari Minggu tuh kalau ketemu 1 minggu hanya 1 minggu 2 jam. Kalau ketemu 2 jam terus saudara dari pagi sana udah suster. Senyum mesti lewat. Kata-kata yang mesti keluar hanya shalom, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang berani membahas itu gereja? Saudara tak? Tapi kalau di rumah pas ada proses sedikit, kata bilang, wah istighfar, tinggal firman apa itu di gereja. Ini beta belum. Tuhan saudara rasa beta yang rasa. Atau loh. Saudara lihat, orang tidak tahan pada proses dan pembentukan. Makanya cepat-cepat mau lari, cepat-cepat mau tinggalkan, cepat-cepat mau bikin segala hal. Dengan saudara yang kasih, saya dan saudara diciptakan dari tanah supaya kita kuat dalam proses pembentukan ini. Yang percaya katakan amin. Halo yang di rumah, amin juga. Saya dengar suaranya dari rumah. Ini jemaat yang saja luar biasa dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kenapa diciptakan dari tanah? Setelah diteliti, nanti saudara boleh baca di Google. Ternyata di tanah itu ada unsur-unsur, betul ya? Air lah, apalah, saya lupa, saya tidak catat, tapi saudara lihat saja. Yang orang sering singkat ada unsur hara kehidupan, betul ya? Tuhan ciptakan manusia dari tanah, karena di dalam tanah sudah ada unsur-unsur kehidupan. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam diri kita memang sudah ada potensi. Sudah ada sebuah talenta, kemampuan dalam diri kita. Makanya saudara lihat, banyak orang hari ini rasanya perlu Tuhan berdoa, hari Minggu ke gereja. So sorry ya, nanti dulu saudara lihat, orang sibuk cari uang dari pagi sampai malam. Apalagi lewat ibadah online begini. Dia taruh HP di situ, dia duduk pangku kaki, dia minum kopi, dia jalan-jalan di sana. Pernah dia, sama pendeta sampai khotbah begini ribut ya. Ini pendeta John Dede, halo. Saudara baik guys. Orang, saudara baik. Banyak orang saudara baik kasih rasanya tidak perlu Tuhan. Tapi dengan saudara baik kasih, engkau memang mungkin sudah punya segalanya dalam hidup, tapi engkau perlu satu kehidupan dalam dirimu, yaitu Roh Allah, nafas kehidupan itu. Ya, nafas kehidupan itulah yang akan membuat dan saya hidup, lebih hidup. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hanya Roh Tuhan yang membuat saya dan saudara berharga dan memiliki kehidupan. Kita mungkin punya segalanya, jabatan yes, oke, rumah gedean, mobil banyak, tapi banyak semua. Tenar terkenal, kita mungkin punya semuanya, tapi dengan tanpa Tuhan, tanpa Roh Allah, kita hanyalah jenazah. You know jenazah, mayat. Ini zaman COVID-19 ya. Kalau orang kena COVID-19 itu hanya 4 jam boleh bertahan. Setelah itu langsung kubur. Soalnya sempat pakai ibadah pemakaman, soalnya sempat. Langsung dong masuk dari rumah sakit, langsung bungkus lakban semua masuk dalam peti. Bahkan saudara itu lengkap langsung menuju Damai atau Niniba atau Kapadanas dan misalnya. Jadi saudara langsung di sana, langsung taruh, masuk, tutup, selesai pulang. Rasanya tidak berharga sekali. Terus bisa bayangkan, kalau dulu kita kasih tenggal bisa 1 minggu sambil lihat menatap, ya saudara bayangkan. Sekarang mana pakai?
sekali, makanmu hanya mie rebus. Dengar, kalau engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Katakan amin. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Matius 10 ayat 28 berkata, saudaraku yang kasih, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam baik, takut akan Tuhan itu nomor 1. Takut akan Tuhan itu di atas segala-galanya. Sejak saya bertobat tahun 89 tanggal 4 Mei. Kemarin tanggal 4 Mei saudaraku yang kasih, saya rayakan hari pertobatan saya. Saya kasih like di Facebook. Saya ingat mati, saya catat tanggal itu. Karena hari itu pertama kali saya terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya. 31 tahun sudah saya bertobat, mengasihi dan mencintai Tuhan. Tanggal 4 Mei itu saya tulis, saudaraku yang kasih, saya terima kasih kepada semua orang yang gara-gara mereka saya bertobat cinta Tuhan. Dan tahukah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sejak hari itu saudaraku yang kasih, saya mengasihi Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali merdeka. Terima kasih. Di rumah saya dengan suaranya begitu keras. Haleluya. Jadi saudaraku, apa yang paling penting dari hidup ini? Matius 6 ayat 25 dia bilang begini. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Halo, amin. Akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Haleluya, ada amin. Wah, hidup itu lebih penting dari makanan. Tapi lihat berapa banyak orang gara-gara makanan. Gara-gara kampung tengah ini loh. Esau jual hak kesulungannya gara-gara kampung tengah. Dan Alkitab mencatat dia menangis makrarau sampai air mata jadi darah. Hak kesulungan semuanya. Ada baiknya. Jangan biarkan persoalan makan dan minum. Saya harap Anda paham dan mengerti. Ya. Karena apa? Karena hidup itu lebih penting. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nafas kehidupan yang Allah taruh di dalam manusia adalah merupakan sebuah gambar diri Allah sendiri yang Dia taruh di dalam diri saya dan saudara. Karena itu dengar, manusia yang berharga, sekali lagi saya bilang, bukan karena apa yang kita pakai, bukan karena apa yang kita makan, apa yang kita, di mana kita tinggal, saudara kasih. Kita berharga karena identitas kita, identitas kita adalah Allah. Halo, ada amin? Saudara yang kasih, gambar diri saya dan saudara itu serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun rambutmu tarik terpanjang lepas terputar, walaupun kulitmu sawo angus, tinggimu semampai 1 meter tak sampai. Dengar, kalau engkau punya roh Allah dalam diri, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya, ada amin saudara kasih. Haleluya. Ini identitas kita. Siapa saya? Saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur nanti, saudara pada Mazmur 8 ayat 56 saat itu, saudara kasih dikatakan Allah membuat manusia itu hampir sama dengan Allah, lalu memahkotai dia dengan kemuliaan dan kehormat. Haleluya. Halo, coba lihat saudaraku, kiri kanan lihat suami, lihat istri, mama dan papa lihat anak-anak, anak-anak lihat papa dan mama yang di rumah. Halo, lihat, bilang dia, kamu ternyata hampir sama dengan Allah. Nah makanya ini saat di rumah orang bilang begini, saudara, menurut penelitian, kejahatan di luar semakin berkurang, ya, kecurian berkurang, tetapi pertengkaran di rumah semakin tinggi. Halo yang di rumah, ada damai sejahtera selalu, ada amin. Iya, karena kita hampir sama dengan Allah. Lihat orang di kiri kanan, identitas kita. Dan sampai mama kalau capek, semasak capek, dia masak di mana, dia urus bapak, urus anak, dia berteriak, "Woi, kode dong, ngecek deh." Ada kode yang bilang, "Lu kode anak dong lari datang." Terus kan kata kode anak atau mama, kode mani. Makanya saudara gue kasih lihat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Identitas kita
Haleluya, ada amin. Karena itulah orang selalu berkata doa itu nafas kehidupan. Jadi selalu saudaraku tidak berdoa, mungkin selalu tidak bernafas. Jadi doa itu jangan sampai sekadar doa makan. Pak Pendeta katanya doa satu hari 5 kali. Apa tuh? Doa bangun, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa tidur. Persis. Minal aidin wal faizin. Ya saudara kasih lihat. Doa bukan sekadar itu kawan. Doa itu persekutuan kita dengan Tuhan, nafas kita dengan Tuhan. Makanya Allah taruh nafasnya dalam diri saya dan saudara supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Ada yang bilang Pak Pendeta betul doa begini lama mau belum dijawab, Pak Pendeta suka malas berdoa. No, dengar. Saya punya satu pernyataan yang luar biasa yang saya percaya doa orang benar bila jangan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya kalau ada doa yang pernah dinaikkan, catat ini baik-baik. Doa itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Doa yang pernah engkau naikkan 10 tahun yang lalu, doa yang pernah engkau naikkan 15 tahun yang lalu, doa yang pernah engkau naikkan 1 jam yang lalu, tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Doa itu sedang bekerja untuk saya dan saudara. Tinggal tunggu waktu saja. Dia akan melakukannya bagi saya dan saudara. Karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Di motor engkau bisa berseru, di atas mobil engkau bisa berseru, di atas bemo engkau bisa berseru, di kamar mandi engkau bisa berseru kepada Tuhan. Sebab Allah kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Buktinya sekarang tidak ke gereja kita masih bisa ibadah. Halo, ada amin? Yes. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bangun. Itu persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih, roh yang ditempatkan di dalam diri saya dan saudara membuat kita punya hubungan. Tidak sekadar hubungan hamba dan Tuhan, tapi Bapa dan anak. Roma 8 ayat 15 dia bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Bapa, ya Bapa. Artinya saudara yang kasih, setiap saya dan saudara anaknya, kita boleh panggil dia Bapa. Saya panggil Tuhan Bapa. Anak-anak saya tidak panggil Tuhan Opa. Betul saudara? Kita semua panggil mereka Bapa. Kita semua panggil Tuhan itu Bapa. Berarti apa saudara? Hubungan yang dekat Bapa dengan anak. Nah kalau engkau anak sudah sadar, oh halo ada anak Tuhan di rumah. Jadi status kita bukan sekedar hamba. Fungsi kita memang hamba Tuhan, hamba. Tetapi status kita, dengar baik, status saya dan saudara sama di hadapan Tuhan, kita anak. Halo, jadi kalau anak minta apa-apa saudara kayak kasih, bisa. Beda loh anak sama pembantu atau asisten di rumah, iya kan? Wah, kalau asisten pulang dari rumah ya, asisten pulang dari pasar ya, nyonya suruh belanja di pasar ya, ibu suruh belanja, lalu asisten pembantu kita pulang dari pasar, dia bawa belanjaan, dia lempar di dapur, dia buka kulkas, wih ada setinggal es krim, mai tua ambil es krim ya, setel TV, duduk di sofa, kesana kaki makan es krim. Halo nyonya rumah, Anda lihat pembantu model begini bikin apa? Scroll sendiri, betul? Tapi kalau anak saudara pulang sekolah, dia capek-capek, dia bawa tas, dia lempar selama, dia lempar tas di situ, dia langsung menuju kulkas, dia buka kulkas ada es krim, dia ambil es krim, dia langsung menuju kamar tidurnya mama, dia naik ke tempat tidur, dia makan es krim, mama sambil begini, es krim habis semua. Betul, tidak saudara? Aduh, ini anak lagi makan es krim, dia sampai tutur, makan di luar sana. Pasti kita akan ngomongnya begitu. Itulah bedanya. Artinya apa saudara kekasih? Anak kita berhak atas rumah Bapa kita. Yang percaya katakan, saudara masuk keluar surga. Masuk keluar surga. Artinya saya mau bilang kepada saudara berhak menikmati semua yang Bapa punya. Ada ayatnya loh. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Lihat sama tuh. Ya Aba, ya Bapa, Galatia dan Roma bilang sama. Lalu ayat 7 dari Galatia 4. Jadi kamu bukan lagi apa? Hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah, nah ini yang perlu digarisbawahi, ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Jadi yang Bapa sorga
juga loh. Jadi saya bisa nikmati semua kehidupan ini, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena saya ahli warisnya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi roh yang ditempatkan di dalam diri saya dan saudara. Yang kedua tadi, saudara, untuk membuat kita punya hubungan persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Jadi saudara bisa tetap bangun persekutuan. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan takut, saya tidak lama-lama kok saudara. Yaitu rohnya memberi kemenangan. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kita baca di sana dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 26 kita kembali di sana dikatakan, saudaraku yang kasih, Allah menciptakan manusia supaya apa, saudaraku? Menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya manusia berkuasa. Jadi artinya, saudaraku yang kekasih, dalam diri saya dan saudara, roh Tuhan itu diberikan kepada saya dan saudara untuk berkuasa. Ini yang saya katakan, saudaraku, Roh Kudus bikin hidup lebih hidup. Di dalam diri kita ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara untuk menaklukkan bumi. Dengar, bumi ini diberikan kepada saya dan saudara. Bumi ini dipercayakan kepada manusia. Manusialah yang mengelolanya. Makanya Yesus ajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita yang harus bisa atur bumi. Mulai dari mana? Atur kamar tidur ukuran 3x4. Kalau sudah bisa atur kamar tidur ukuran 3x4, jangan sampai itu kamar tuh tulang ikan, sepatu, kos kaki semua di atas tempat tidur. Kalau kau belum bisa atur kamar 3x4, jangan mau atur bumi. Ya, atur. Bapak-bapak, suami-suami, istri-istri, mama-mama, atur rumah tangga. Jangan sampai mama bilang, besok capek mesti disembah. Di mana kok? Jangan mama. Mama tugas atur rumah. Halo, ada amin? Kalau sudah bisa atur rumah, bisa atur semua. Orang mau atur kota, atur rumah tangga, susah. Atur rumah. Tuhan sedang percayakan saya dan saudara kuasa untuk menaklukkan. Dan karena itu saudara kasih, kita diberi roh kemenangan. Roh sang pemenang dalam diri saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kuasa untuk hidup berkemenangan. Saya yakin, halo, kalau engkau sudah punya roh Allah dalam dirimu, rokok satu batang itu bisa memenangkan. Halo, ada amin? Wah, itu sopi, mungkin satu sloki bisa kau taklukkan. Apalagi emosi. Emosi sangat bisa ditaklukkan. Halo, ada amin? Orang kalau emosi sudah naik ke paha harus berubah segala sesuatu. Dengan baik, saudara, engkau bisa taklukkan emosi karena di dalam dirimu engkau punya pemenang. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau emosi sampai naik, ingat, saya ini pemenang. Turunkan dia pelan-pelan, stabilkan dia sampai kasih lebar senyum. Lalu lihat istri saudara, lihat suami saudara, lihat anak-anak saudara, lihat bos saudara sambil berkata, salam, Tuhan berkati. Haleluya. Engkau bisa taklukkan itu, katakan amin. Karena engkau punya roh Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, ini dia. Hari ini kita sedang menantikan perayaan pencurahan Roh Kudus. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu kata kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 8, artinya power. Power itu dinamit yang mampu meluluhkan gunung. Dahsyat kan? Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara sanggup menaklukkan gunung-gunung persoalan dalam hidup saudara. Makanya Yesus berkata, kalau kau berkata kepada gunung itu pindah, maka dia akan pindah. Berkata kepada pohon itu terbanglah ke laut, maka dia akan terbang ke laut. Asal saja engkau percaya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, biarkan roh di dalam diri saya dan saudara menjadikan saya dan saudara orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada amin. Kita orang
hari ini dibutuhkan spirit, roh sang pemenang dalam diri saya dan saudara. Saudara lihat hamba-hamba Tuhan di kitab perjanjian lama ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Wah, Otniel, Gideon, Yefta, Simpson, Daud, dan seabek hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan iman. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka siap mengalahkan musuh mereka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau engkau belum penuh Roh Kudus pagi hari ini, dengar, dimanapun engkau berada, saya berdoa, Roh Kudus akan memenuhi hidup. Dia akan memberikan engkau hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dia akan membuat engkau bisa punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Hanya Roh